18. Alkemis kelas 4. Apa? Huang Qingwen tiba-tiba berdiri, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Apakah kamu yakin kamu berasal dari keluarga Chan? Pelayan keluarga Wang berlutut di tanah, tubuhnya sedikit gemetar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tuan, saya jelas tidak salah dalam penilaian saya. Niat membunuh yang dingin dan menusuk muncul dari tubuhnya, dan udara di sekitarnya menjadi dingin, dan pelayan keluarga Huang tidak bisa menahan gemetar. Keluarga Chan! Oke, bagus sekali. Huang Qingwen duduk di bangku batu dan berbisik. Jadi, sesuatu seharusnya terjadi pada Qing Qing, dan dia pasti tidak akan selamat jika dia memiliki 3 tahap pembentukan pil. Memikirkan hal ini, Huang Qingwen mengepalkan tinjunya, dan meja batu itu tiba-tiba hancur dan meledak. Penuh kebencian. Hal ini menyebabkan keluarga Huang menderita kerugian besar. Tidak hanya Huang Qingqing meninggal, tetapi 3 tahap pembentukan pil telah selesai, yang membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya. Memikirkan hal ini, mata Huang Qingwen menjadi sangat dingin. Chan Qian. Berita tentang keluarga Chan diberikan kepadanya oleh Chan Qian, dan Huang Qingwen telah mengirim orang untuk membunuh keluarga Chan. Apakah Chan Qian menipunya? Belum tentu. Dia tidak perlu melakukan ini, dan dari informasi yang didapatnya, sepertinya Chan Qian digulingkan saat berkultivasi di keluarga Chan, dan itulah mengapa dia membenci keluarga Chan. Tapi tidak peduli apa, Chan Qian, tidak perlu berbohong pada dirinya sendiri. Mungkin Chan Qian tidak tahu tentang urusan keluarga Chan. Huang Qingwen menggosok pelipisnya dan melambaikan tangannya. Tun! Pelayan itu segera berdiri dan pergi seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Semuanya salah. Jika keluarga Chan memiliki tahap Nation Soul, maka semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Chan tidak memiliki harta karun omong kosong sama sekali. Mereka hanya menyembunyikan tahap jiwa baru lahir secara rahasia. Tetapi Chan Qian dan para idiot tidak mengetahuinya. Brengsek! Chan Qian! Jika dia tidak membunuhnya sejak lama, dia benar-benar ingin menangkap Chan Qian dan menyiksanya dengan kejam. Tetapi dia sebenarnya memberinya pesan yang salah, yang mengakibatkan kematian keluarga Huang selama 3 periode penyempurnaan. Selain itu, ia juga menjalin perseteruan mematikan dengan pihak lain, bahkan hubungannya pun tak bisa diredakan. Tapi itu tidak masalah. Huang Qingwen mengeluarkan jimat giok, dan kemudian berbisik. Ada hal-hal di klan yang mengharuskanmu untuk kembali sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan jimat giok itu. Jimat giok berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Ini adalah jimat pembawa pesan sejauh ribuan mil. Itu sangat berharga. Masing-masing membutuhkan hampir 400.000 batu spiritual tingkat rendah. Secara umum, Huang Qingwen tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu masalah besar. Karena mereka telah menjadi musuh bebuyutan, aku bisa membunuhmu saja. Mata Huang Qingwen penuh dengan niat membunuh yang dingin. Keesokan harinya, setelah Huang Qingqing dan yang lainnya meninggal, keluarga Huang tidak mengambil tindakan apapun. Tapi ini juga diharapkan oleh Chan Daozhen. Bagaimanapun, semua orang berada dalam tahap Nation Soul. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh, Anda masih harus meluangkan waktu untuk bersiap. Waktu penyegaran lotre sistem Chan Daozhen setiap hari adalah jam 6:30 pagi. Lotre berhasil. Saya mendapatkan karakter yang dipanggil seorang alkemis senior kelas 4. Lotre berhasil. Saya mendapatkan senjata pertahanan tingkat menengah Xuan. Lotre berhasil. Saya mendapat level kuning tinggi obat mujarab tingkat dan 300 pil pemulihan roh. Chan Daozhen melihatnya. Melihat hadiah yang diperoleh hari ini, saya langsung merasa bahagia. Kali ini dia tidak hanya menggambar karakter yang dipanggil, dia juga seorang alkemis. Seorang alkemis kelas 4 tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan tahap jiwa baru lahir,
tetapi juga dapat memurnikan ramuan yang sangat bermanfaat bagi keluarga Chan saat ini. Chan Daoshen juga ingin meningkatkan arah perkembangan keluarga Chan secara komprehensif. Alkemis kelas 4 ini juga bisa membimbing anak-anak klan agar keluarga Chan juga bisa memiliki beberapa alkemis. Dengan karakter yang baru dipanggil ini, keluarga Chan kini memiliki 2 biksu tahap Nascent Soul. Kemudian dia melihat hadiah kedua, senjata pertahanan tingkat Xuan tingkat menengah. Dari segi nilainya saja, itu sudah menjadi barang paling berharga yang pernah dia ambil. Item dengan level ini belum pernah muncul di kota Menghei, jadi Chan Daoshen tidak dapat menyimpulkan nilai spesifiknya. Chan Daoshen melambaikan tangannya dengan lembut, dan gelang dingin muncul di tangannya, melihatnya saja sudah terasa sedikit luar biasa. Senjata sihir pertahanan ini perlu diaktifkan secara aktif dan dapat menahan 3 serangan dari tahap transformasi dewa secara umum. Untuk saat ini, senjata ini dapat dianggap sebagai senjata sihir pelindung yang baik. Lagi pula, itu bisa diblokir 3 kali dalam tahap transformasi, apalagi tahap Nascent Soul. Mengambil napas dalam-dalam, Chan Daoshen berbisik. "Panggil!" Dalam sekejap, ruang itu melonjak, dan sesosok tubuh melayang. Rambutnya beruban, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya, temperamennya tenang dan aroma obat yang samar, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Chan Daoshen meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Bagaimana Anda melakukannya untuk membuat orang merasa sangat tua tetapi terlihat sangat muda?" "Chanlu, temui kepala keluarga." Pria tua muda itu langsung berlutut di depan Chan Daoshen, ekspresinya penuh rasa hormat. Setelah Chanlu dipanggil, nilai keberuntungan pemimpin keluarga juga meningkat menjadi 210. Chan Daoshen berkata dengan tenang. "Bangun!" Chanlu perlahan berdiri, tetapi dia selalu menundukkan kepalanya sedikit, dan hanya bisa melihat ekspresi mulut Chan Daoshen. Ini adalah postur rendah hati seorang bawahan ketika menghadapi atasan. Chan Daoshen bertanya dengan bingung. "Chanlu, bagaimana tingkat kultivasimu?" Chanlu segera menjawab. "Sebagai catatan, kepala keluarga, saya adalah biksu sempurna dalam tahap jiwa baru lahir." Chan Daoshen tampak bahagia. "Lalu bagaimana kemampuan bertarungmu? Dibandingkan dengan di manakah para biksu biasa yang telah menyempurnakan tahap jiwa baru lahir?" Saya menanyakan pertanyaan ini karena saya terpengaruh oleh novel yang saya baca di masa lalu. Para alkemis itu terobsesi dengan seni alkimia dan sangat buruk dalam bertarung. Jadi efektivitas tempur mereka jauh lebih lemah dibandingkan mereka yang berada di alam yang sama. Chanlu menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan kemudian menjawab. "Jika itu adalah biksu sempurna tahap Yuanying biasa, saya hanya dapat membunuh 1 orang sesuka hati. 2 orang tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, dan setidaknya diperlukan 3 orang untuk melakukannya. Tekan aku." "Ah!" Chan Daoshen tertegun sejenak. "Apakah kamu seorang alkemis sejati? Mengapa kekuatan bertarungnya begitu kuat?" Tampaknya melihat keraguannya, Chanlu berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan. "Guru, secara umum ada 2 jenis alkemis, alkemis profesional dan alkemis semi-profesional. Jika Anda seorang alkemis profesional, tentu saja Anda terobsesi dengan alkimia, dan tentu saja Anda tidak tahu tentang pertarungan. Kekuatan tempurnya lemah. Tetapi saya seorang semi-profesional, jadi saya juga menghargai keterampilan bertarung. Karena saya seorang alkemis, saya memiliki kontrol yang lebih baik atas kekuatan spiritual. Biksu biasa di alam yang sama bukanlah lawanku." Chan Daoshen Wenyan menunjukkan ekspresi lega. Ini memang benar. Alkemis tidak pandai bertarung, tapi itu tidak berarti mereka lemah. Kemampuan bertarung yang kuat, inilah yang dia inginkan. Urusan keluarga Huang juga bisa ditangani dengan cepat olehnya. Chan Daoshen merasa dia tidak bisa tidur nyenyak ketika dia berpikir bahwa masih ada tahap jiwa baru lahir yang mengincar keluarga Chan. Dia khawatir pihak lain akan menyerang keluarga Chan secara diam-diam. Namun untuk saat ini, sepertinya masalah tersebut tidak perlu dikhawatirkan. "Aku akan menyerang duluan."
Chan Daozhen berteriak. Chan Wu, biarkan Chan Wanj dan Chan Yun datang menemui saya. Chan Wu di luar pintu segera menjawab. Ya. Chan Wu adalah orang pertama yang dia panggil. Dia memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur, ditambah tingkat kultivasinya sangat rata-rata, dan tidak baik memintanya melakukan tugas detail lainnya, apalagi menggunakan otaknya. Jadi saya biarkan dia menjadi penjaga di gerbang, menjalankan tugas untuknya di hari kerja. Bab 19, Hancurkan Keluarga Huang. Jauh di dalam halaman dalam keluarga Chan, Chan Daozhen sedang minum teh, tampak seperti ahli strategi dan orang bijak. Ini benar-benar curang. Anda tidak perlu melakukan apapun sendiri, karakter yang dipanggil dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah. Segera, Chan Yun dan Chan Wanj datang ke kamar. Temui Tuan! Keduanya memberi hormat pada Chan Daozhen. Chan Daozhen mengangguk, menunjuk ke arah Chan Lu di sebelahnya dan berkata, Izinkan saya memperkenalkan, nama orang ini adalah Chan Lu. Dia adalah seorang alkemis kelas 4. Mulai sekarang, dia akan menjadi tetua alkimia keluarga Chan kami, dan dia juga akan bertanggung jawab untuk membimbing para murid klan dalam latihan alkimia mereka. Alkemis kelas 4. Ketika Chan Yun mendengar ini, dia tercengang. Alkemis sangatlah berharga, dan alkemis peringkat tertinggi di seluruh kota Menghe hanyalah alkemis tingkat ketiga. Seorang alkemis tingkat 4 adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan. Aura di tubuh Chan Lu tidak disembunyikan. Memang benar dia berada di tahap nascent soul dan tidak ada penipuan. Terlebih lagi, ditambah dengan aroma obat yang samar di tubuhnya, tidak peduli betapa ragunya Chan Yun, dia tetap memilikinya. Untuk percaya bahwa itu semua benar. Tapi Chan Yun sangat penasaran, kenapa? Mengapa keluarga Chan tiba-tiba memiliki dua tahapan jiwa yang baru lahir? Chan Wanj sekarang adalah alkemis kelas keempat. Ini terlalu keterlaluan. Chan Yun melirik Chan Daozhen, dan dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh kepala keluarga di depannya. Masih meremehkannya. Chan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Chan Yun menerima perintah itu. Chan Lu menoleh untuk menatapnya dengan senyum ramah. Chan Yun juga menjawab dengan senyuman, tapi dia sangat bingung mengapa alkemis tingkat 4 ini memiliki rambut putih tetapi memiliki wajah yang begitu muda. Bagaimana caranya agar bisa merasa tua namun terlihat muda? Chan Daozhen kemudian memerintahkan. Chan Yun, bawa Chan Guang dan Chan Wu untuk menghancurkan keluarga Chu. Keluarga Chan kami telah lama bermusuhan dengan keluarga Chu. Bahkan jika kami memintanya untuk menyerah kepada kami akan melakukannya, jangan pernah melakukannya. Anan, lebih aman membunuh calon pengkhianat semacam ini secara langsung. Chan Yun segera mengangguk. Ya. Chan Daozhen tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan berkata dengan nada dingin. Chan Lu dan Chan Wanj, tunggu. Saya ingin Anda ikut dengan saya ke keluarga Huang. Karena dia telah menjadi musuh keluarga Huang, Chan Daozhen secara alami tidak berpikir untuk membiarkan mereka pergi. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia harus membunuh musuh ini terlebih dahulu. Meskipun keluarga Huang tidak mengambil tindakan apapun sekarang, Chan Daozhen percaya bahwa pihak lain hanya menunggu kesempatan. Setelah sepenuhnya siap, dia pasti akan datang ke rumahnya. Ya. Chan Lu dan Chan Wanj segera mengangguk. Dalam menangani masalah ini, Chan Daozhen relatif sederhana dan lugas, serta tidak memikirkan penyusunan strategi. Terkadang cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan kekerasan. Segera, anggota keluarga Chan mulai mengambil tindakan. Chan Yun, Chan Guang dan yang lainnya segera menuju ke keluarga Chu, dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Keluarga Chu selalu menentang keluarga Chan, dan mereka membenci keluarga Chan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kini mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Chan Daozhen membawa Chan Lu dan yang lainnya langsung menuju keluarga Huang. Baru saja tiba di depan rumah Huang,
Chan Lu kemudian berkata, "Tuan, tampaknya keluarga Huang hanya memiliki satu di tahap tengah Yuanying. Dia adalah seorang alkemis dengan jiwa yang sangat kuat. Selain itu, dia telah menyelesaikan tahap Yuanying. Di matanya, tahap tengah Yuanying adalah hal yang wajar dan tidak ada jalan keluar." Chan Daoshen mengangkat kepalanya dan melirik ke pintu keluarga Huang. Mulai hari ini, salah satu dari 3 kekuatan tahap Nation Soul yang ada di kota Menghe akan hilang. Kemudian dia berbalik dan melihat sekeliling. Para pejalan kaki di jalan sepertinya sangat takut dengan keluarga Huang dan tidak berani tinggal di depan pintu. Bahkan banyak orang yang berjalan-jalan. "Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini!" Seorang penjaga di depan rumah Huang tiba-tiba menunjuk ke arah Chan Daozhen dan 3 lainnya dan berteriak dengan marah, terlihat sombong dan mendominasi. Chan Daozhen tidak menjawab, dan dia terlalu malas untuk masuk dan berkomunikasi dengan keluarga Huang. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, "Hancurkan!" Chan Lu dan Chan Wan saling memandang dan segera berjalan menuju keluarga Huang. "Apa yang kalian berdua lakukan? Keluar dari sini!" Ketika kedua penjaga melihat Chan Lu dan yang lainnya berjalan langsung ke arah mereka, kedua penjaga itu memarahi mereka lagi dengan marah. Chan Lu dan Chan Wan tidak berbicara, tetapi langsung berjalan. Ketika kedua penjaga melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. "Mencari kematian!" Kedua pria itu langsung mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka dan menuju ke arah mereka dengan niat membunuh. Tiba-tiba, sosok Chan Wan menghilang dari tempatnya, dan mata kedua penjaga itu silau, lalu mereka langsung jatuh ke dalam genangan darah. Hanya 2 periode pembangunan pondasi. Tidak perlu usaha apapun untuk membunuh mereka. Ketika 2 tahap jiwa baru lahir yang hebat mengambil tindakan, keluarga Huang bahkan tidak bisa berteriak dan diam-diam musnah. Chan Daoshen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menemukan restoran mie di dekat rumah Huang dan duduk dan memesan mie daging sapi. Yang mengejutkannya adalah ada mie daging sapi di dunia ini, dan rasanya sangat enak. Mie-nya kenyal dan dagingnya sangat empuk, tanpa teknologi atau kerja keras sedikit pun. Namun harganya tidak murah. Setiap mangkuk berisi 10 batu spiritual tingkat rendah, sehingga konsumsinya tidak sedikit. Chan Daoshen dengan cepat memamerkan 3 mangkuk dan makan dengan sangat gembira. "Lihat, ada apa dengan keluarga Huang?" Tiba-tiba terdengar seruan di kedai mie, dan seseorang segera melihat ke arah gerbang keluarga Huang. Sementara itu, 2 orang penjaga terjatuh ke dalam genangan darah, dan darah berceceran mengalir di jalan. Seiring dengan seruan tersebut, semakin banyak orang yang memperhatikan situasi keluarga Huang. "Siapa yang melakukan ini? Dia sangat berani, bahkan berani membunuh penjaga keluarga Huang. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ini adalah keluarga Huang. Apakah ada orang lain yang berani melakukan hal seperti itu di kota Menghe?" Seru kota Menghe terus berdering, dan mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Banyak orang yang lahir dan besar di kota Menghe belum pernah melihat hal seperti itu. Ada yang berani memprovokasi keluarga Huang. "Saya kira saya bertemu dengan orang bodoh. Mari kita tunggu dan lihat. Tidak akan lama lagi mayat itu akan digantung di depan keluarga Huang sebagai peringatan. Beraninya kamu membunuh penjaga keluarga Huang? Saya tinggal di Menghe kota ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade aku bertemu orang bodoh seperti itu." Suara-suara sarkastik terus terdengar dari tokonya. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar, dan 3 aura kuat meletus, menyapu seluruh kota Menghe. Semua orang di kota Menghe segera melihat ke arah ledakan aura. Ketika 3 tahapan utama Nation Soul bersatu, apa sebenarnya yang terjadi? "Siapa kamu? Kamu menyerang keluarga Huangku!" Raungan Huang Qingwen bergema. Semua orang di tokonya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka yang menyerang keluarga Huang sebenarnya adalah 2 tahap jiwa yang baru lahir.
Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui kekuatan mana yang bisa memiliki dua tahap Nation Soul. Mungkinkah istana Tuan Kota dan keluarga Qi telah bergabung? Saya pikir itu sangat mungkin, tetapi mengapa mereka bergabung dengan keluarga Huang? Saya mendengar bahwa Tuan muda tertua dari keluarga Huang adalah seorang murid dari lembah Qixing. Benarkah? Apakah Anda akan menghancurkan keluarga Huang dengan risiko menyinggung lembah Qixing? Belum tentu. Bukankah kota Menghe memiliki tahap jiwa baru lahir tambahan sebelumnya? Mungkin seseorang bergabung dengannya. Bab 20, Ancaman Lembah 7 Bintang.